Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pamulang Serang, Prodi Manajemen Semester 2, dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dosen Fuadi, SEMM, dan pada kali ini kami akan menjelaskan tentang maksimalisasi laba. Simak video selengkapnya ya teman-teman. Pertama-tama, kita harus memahami judul dari pembahasan kita kali ini. Apa itu maksimalisasi laba? Menurut study.com, maksimalisasi laba adalah tindakan mencapai pendapatan atau keuntungan tertinggi. Tingkat penjualan di mana keuntungan tertinggi berada pada tingkat strategis. Biasanya digunakan sebagai patokan untuk situasi terbaik dan untuk tujuan perencanaan. Maksimalisasi laba secara sederhana adalah menggunakan suatu produk untuk menghasilkan keuntungan atau laba atas investasi yang diinginkan. Pentingnya maksimalisasi laba dalam bisnis. Dalam perspektif bisnis, laba adalah indikator kinerja yang paling penting karena keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Maksimalisasi laba juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laba. 1. Diversifikasi produk. Diversifikasi produk mengacu pada variasi atau jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Diversifikasi dapat meningkatkan laba dengan memperluas pangsa pasar, mengurangi risiko ketergantungan pada produk tunggal, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. 2. Penetapan harga yang tepat. Penetapan harga yang tepat sangat mempengaruhi laba. Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai produk atau layanan yang diberikan, tetapi juga harus mempertimbangkan harga pesaing, permintaan pasar, dan strategi penjualan perusahaan. 3. Pemasaran dan promo yang efektif. Upaya pemasaran dan promosi yang efektif dapat meningkatkan penjualan dengan membangun kesadaran merek, mengedukasi konsumen tentang produk, dan motivasi pembelian. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan laba melalui peningkatan volume penjualan dan pangsa pasar. 4. Harga jual. Harga jual adalah harga yang dikenakan kepada pelanggan untuk produk atau layanan. Harga ini langsung mempengaruhi pendapatan perusahaan dan karenanya berkontribusi pada laba. 5. Volume penjualan. Volume penjualan adalah jumlah unit produk atau layanan yang terjual dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi volume penjualan, semakin besar pendapatan dan potensi laba perusahaan. 6. Biaya produksi. Biaya produksi mencakup semua biaya yang terkait dengan pembuatan produk atau penyediaan layanan. Mengelola dan mengurangi biaya produksi dapat meningkatkan margin laba per unit yang dijual. 7. Efisiensi operasional. Efisiensi operasional mencakup efisiensi dalam penggunaan sumber daya, manajemen rantai pasokan, dan proses produksi. Perusahaan yang efisien dapat mengurangi biaya operasionalnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba bersih. Selanjutnya ada hubungan maksimalisasi laba dengan minimalisasi biaya. Dalam mencapai tujuannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu prinsip maksimalisasi laba yang menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan, dicapai laba maksimum, dan prinsip minimalisasi biaya yang menyatakan target laba yang sudah ditetapkan harus mencapai dengan biaya minimum. Keputusan maksimalisasi laba atau minimalisasi biaya sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban oleh perusahaan atau lembaga. Tapi lembaga-lembaga yang tidak
berorientasi laba, nirlaba atau non-profit oriented, menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Maksimalisasi laba juga memiliki tantangan, yaitu seperti persaingan pasar, perubahan ekonomi, dan regulasi pemerintah. Sedangkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu memperhatikan inovasi produk dan layanan, adaptasi terhadap perubahan besar, strategi manajemen risiko. Contoh kasus dalam maksimalisasi laba ini, kita bisa ambil salah satu dari faktornya, yaitu diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah strategi bisnis yang melibatkan pengembangan dan penawaran produk yang berbeda-beda, namun masih dalam kategori yang sama, untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dan contoh perusahaannya yaitu Unilever. Siapa sih yang nggak tahu perusahaan besar ini? Unilever adalah sebuah perusahaan konsumen yang berbasis di Indonesia, telah melakukan diversifikasi produk dengan memperluas portofolio produknya melalui akuisisi dan pengembangan produk baru. Contoh produk yang mereka diversifikasi adalah produk kebersihan, makanan, dan minuman. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari maksimalisasi laba yang telah kami kutip dari beberapa sumber. Kami harap kalian yang menonton sudah paham penjelasan dari maksimalisasi laba yang telah kami sampaikan di video ini. Sekian dulu presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum bro.